Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Mustikarani, NIM 19046063. Saya mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Pendidikan Sejarah. Jadi, pada video ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Kesultanan Ternate. Jadi, untuk itu, sebelum saya menjelaskan secara rinci bagaimana lahir, berkembang, serta kejayaan dan kemunduran dari Kesultanan Ternate ini, mari kita lihat sedikit video, mari kita amati. Nah, ini sedikit video, mari kita amati dan kita lihat. Nah, pada video kali ini, di gambar ini adalah merupakan kehidupan kerajaan atau Kesultanan Ternate ini sebelum kemerdekaan. Nah, itulah sedikit gambaran mengenai Kesultanan Ternate. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara rinci kapan lahirnya kerajaan atau Kesultanan Ternate tersebut. Jadi, kerajaan Ternate ini berdiri sejak tahun 1257, yang mana kerajaan atau Kesultanan Ternate ini awalnya bernama Kerajaan Gapi. Kerajaan Ternate ini merupakan salah satu kerajaan tertua Islam di Maluku selain Kerajaan Ternate, Kerajaan Jailolo, dan Kerajaan Bacan. Nah, raja pertama di Kerajaan Ternate ini bergelar Momelo Chiko atau Baab Mansur Malamo yang memimpin Kesultanan Ternate ini dari tahun 1257 sampai tahun 1272. Kemudian, kalau telah mendengar kata Ternate, pasti kita ingat kepada daerah Maluku. Jadi, Ternate ini terletak pada posisi strategis, yaitu jalur perlayaran dan perdagangan terpenting di Nusantara. Bahkan pada masa kedatangan Eropa, daerah ini sangat diincar oleh bangsa-bangsa Eropa pada saat itu, terutama di Kerajaan Ternate ini, yaitu pada masa Portugis. Portugis pertama kalilah menginjakkan kaki ini di Ternate. Kemudian di sini saya menjelaskan kapan sih Islam itu masuk dan mulai berkembang di Kesultanan Ternate atau di Kerajaan Ternate. Jadi masyarakat Ternate ini sebenarnya telah mengenal Islam sejak abad ke-13, yang mana Islam itu dibawa oleh para pedagang Arab yang datang ke Ternate. Kemudian namun Islam itu berkembang pesat di Ternate itu semenjak abad ke-15. Ada juga Islam itu disebarkan oleh para ulama yang datang dari Jawa dan Melayu ke Ternate. Jadi berdasarkan sumber yang saya baca bahwa Koloni Mahrum-lah sebagai raja pertama yang memeluk Islam di Kesultanan Ternate tersebut. Nah, itulah mengenai penjelasan maksudnya Islam di Kesultanan Ternate. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa penguasa pertama Ternate yang bergelar Sultan atau yang
masuk Islam itu adalah Sultan Zainal Abidin, yang mana Sultan ini berkuasa dari tahun 1486 sampai 1500. Jadi pada masa pemerintahan Sultan Zainal Abidin inilah terjadi perubahan-perubahan, yaitu menjadikan Islam sebagai agama resmi kerajaan Ternate, dan saat itu dari kerajaan itu berubah nama menjadi kesultanan. Selain itu, dia juga membentuk lembaga kesultanan yang baru dan menempatkan seorang sultan sebagai pembina agama. Kemudian setelah beberapa kebijakan yang dilakukan oleh Sultan Zainal Abidin ini, kemudian Sultan Zainal ini wafat. Kesultanan Ternate dipimpin oleh penerus selanjutnya, yaitu Sultan Bayanullah. Jadi Sultan Bayanullah inilah sultan yang terkenal sebagai sultan yang pandai, ulung, dan kasatria pada masa pemimpinannya. Nah, pada masa Sultan Bayanullah inilah Portugis pertama kali datang dan menginjakan kaki di Ternate. Nah, bukti kedatangan Portugis di Ternate ini dapat kita lihat dari Benteng Toluco. Benteng Toluco ini adalah benteng pertahanan pertama kali yang didirikan oleh Portugis di Ternate, yang didirikan oleh Francisco Serai, seorang panglima Portugis pada tahun 1540. Nah, di sini ada gambar bahwasanya itu adalah Sultan Khairun, yang mana perkembangan kerajaan atau Kesultanan Ternate itu mengalami perkembangan itu pada masa Sultan Khairun, yang mana pada masa pemerintahnya Sultan Khairun ini berhasil membawa perkembangan Kesultanan Ternate. Pada masa pemerintahan Sultan Khairun ini berlangsung dari tahun 1534 sampai dengan 1570. Perkembangan, kesuksesan demi kesuksesan yang diraih oleh Sultan Khairun ini membuat Portugis marah. Jadi Portugis yang telah ada di Ternate pada saat itu berusaha menyingkirkan Sultan Khairun ini dengan cara mengkhianati, dan Sultan Khairun ini berhasil dibunuh oleh orang Portugis. Setelah Sultan Khairun wafat, dilanjutkan oleh penguasa-penguasa selanjutnya. Nah, pada saat itu Kesultanan Ternate dipimpin oleh Sultan Baabullah. Jadi pada masa Sultan Baabullah inilah kerajaan atau Kesultanan Ternate ini mencapai puncak keemasan atau kejayaannya. Sultan Baabullah ini adalah sultan yang sangat menentang Portugis, karena dia sangat marah kepada Portugis bahwa Portugis itu berusaha sekuat mungkin untuk menguasai Kesultanan Ternate. Nah, Sultan Baabullah ini memerintah dari tahun 1570 sampai dengan 583. Jadi pada masa Sultan Baabullah inilah kerajaan atau Kesultanan Ternate ini mencapai puncak kejayaan atau keemasannya. Dia sangat menentang dan bahkan berhasil mengusir Portugis dari Kesultanan Ternate. Pada masa Sultan Baabullah inilah wilayah kekuasaan Ternate ini terbentang luas. Kemudian dengan prestasi atau perjuangan yang dilakukan oleh Sultan Baabullah ini, sehingga dia dijuluki sebagai penguasa 72 pulau. Nah, pada abad ke-16 inilah di bawah Sultan Baabullah inilah Kesultanan Ternate itu mencapai puncak kejayaan dan keemasannya. Nah, setelah pemerintahan Sultan Baabullah itu atau pemimpin Baabullah itu, tidak ada lagi pemimpin di Kesultanan Ternate itu yang cakap dalam memimpin. Karena adanya pemimpinan yang lemah, sehingga sepeninggalan Sultan Baabullah itu Ternate mulai melemah, sehingga Spanyol dan Portugis yang telah berhasil diusir oleh Sultan Baabullah pada saat itu kembali untuk menyerang Ternate. Kekalahan demi kekalahan itu didapatkan oleh Kesultanan Ternate pada saat itu. Untuk itu, untuk memendung atau mengatasi atau melawan serangan dari Spanyol dan Portugis itu, pemimpin-pemimpin dari Kesultanan Ternate itu meminta bantuan kepada Belanda. Setelah Belanda berhasil membantu mengusir Portugis Spanyol dari Ternate, maka Belanda juga kemudian mengambil alih dan menguasai Kesultanan Ternate tersebut. Nah, setelah peninggalan Sultan Baabullah ini tidak ada lagi pemimpin yang cakap ditemukan di Kesultanan Ternate. Sekian materi atau video materi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.